Kita akan mencoba mengupdate informasi mengenai masa tanggap darurat dan juga ada peringatan dini yang sudah disampaikan oleh BMKG sebelumnya sampai tanggal 8 Desember tapi kemudian diperpanjang begitu ya. Kita akan tanyakan kepada Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG kita pada pagi hari ini dan juga ada sejumlah rekan-rekan kami di sejumlah daerah yang akan mengabarkan kondisi terbaru terkait kondisi di beberapa wilayah. Kita ke Ibu Dwi Korita dulu Ibu. Kalau kita lihat sepertinya ada perpanjangan peringatan dini ya Bu, kita ada salah Bu. Ini apa dasarnya Bu? Kemudian ada penambahan masa peringatan ini Bu? Baik, jadi sebetulnya peringatan dini untuk wilayah Indonesia secara umum itu berlaku hingga bulan Januari, bahkan bisa sampai Februari. Ini secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia karena potensi hujan lebat hingga ekstrim itu dapat terjadi di berbagai wilayah. Namun khususnya untuk Jabodetabek, kami juga memberikan peringatan dini yang sifatnya lebih spesifik, yaitu hingga tanggal 15 Desember. Itu untuk Jabodetabek. Namun meskipun kita mengetahui akan terjadi eskalasi hujan yang meningkat hingga 15 Desember, kami terus melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hujan lebat. Dan dimungkinkan baik wilayah Jawa termasuk Jabodetabek, terutama juga Bali, NTB, NTT, dan Jawa ini diprediksi akan masih mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan dapat meningkat hingga sangat lebat atau ekstrim di akhir tahun 2024 ini, khususnya di sepanjang periode Natal dan Tahun Baru ini. Jadi ini lebih detail lagi begitu ya. Jadi secara umum peringatan dini wilayah Indonesia potensi cuaca ekstrim hujan lebat hingga Februari. Namun kalau kita lihat secara lebih detail per wilayah, ini terutama di Jawa bagian selatan bahkan berkembang juga nanti Januari itu bagian utara juga meningkat, bahkan sekarang pun sudah mulai meningkat Jawa bagian utara. Ini masih perlu siaga untuk hujan lebat bahkan bisa ekstrim. Demikian. Baik Bu Dwi, apakah di akhir tahun ini masuknya ke bencana hidrometeorologi kah? Apakah ini memang masuk siklus 5 tahunan? Kalau kita berkaca kan di 2020 itu lumayan cukup parah ya banjir yang terjadi khususnya di Jabodetabek. Nah, apakah kemudian nanti potensi itu akan terulang lagi mengingat ada siklus 5 tahunan bencana hidrometeorologi ya Bu? Potensi kurang lebih sama dengan yang terjadi di peralihan tahun 2019-2020. Jadi kenapa demikian? Karena sama-sama saat itu menjelang puncak musim hujan dan juga terjadi beberapa fenomena atmosfer yang bersamaan, antara lain adalah masuknya Madden-Julian Oscillation, kemudian saat itu juga terjadi seruak udara dingin yang masuk ke wilayah Indonesia bagian barat, dan saat itu juga terjadi adanya bibit siklon. Nah, bedanya saat ini ditambah dengan terjadinya La Nina lemah dan munculnya bibit siklon dalam jumlah yang lebih banyak, seperti itu. Itu bedanya, sehingga kami mengantisipasi fenomenanya kurang lebih sama, hanya ada tambahan-tambahan tadi ya, La Nina lemah, kemudian bibit-bibit siklon, sehingga perlu ditingkatkan kesiapsiagaan untuk hal itu. Meskipun kami terus berupaya bersama BNPB untuk mengurangi potensi yang ekstrim tersebut. Mohon doanya semoga berhasil. Namun terus terang itu sebetulnya cukup berat untuk melawan 5 fenomena dalam waktu yang sama. Baik, cukup berat memang. Kalau kita lihat memang ada sejumlah wilayah yang terdampak, salah satunya di Kabupaten Semarang yang juga terdampak banjir, Bu. Kita akan lihat bagaimana kondisi terbaru di sana. Ada rekan kami Aditya Bayu akan mengabarkan dari sana pasca banjir di sana seperti apa kondisinya hingga pagi hari ini. Aditya.
Iya, terima kasih. Selamat pagi. Saat ini saya mengabarkan dari Dusun Legong, Desa Ngerapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, di mana di dusun ini setidaknya ada 70 rumah yang terdampak akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa malam kemarin, di mana 20 rumah diantaranya mengalami kerusakan. Saat ini di belakang saya dapat terlihat petugas gabungan dari TNI dan Polri serta BPBD serta relawan yang melakukan pembersihan material dari banjir, di mana banjir bandang tersebut membawa material berupa batuan-batuan dari sungai yang jumlahnya ini cukup banyak. Ketinggian saat ini dapat terlihat di belakang saya ada sebuah alat berat bersama dengan truk, di mana petugas sedang melakukan evakuasi batuan, di mana batuan tersebut memiliki ketinggian hingga 30 hingga 50 cm, di mana batuan itu memenuhi pemukiman warga sepanjang kurang lebih 100 meter. Dari data yang kami dapatkan dari BPBD Kabupaten Semarang, diperlukan waktu yang beberapa hari untuk melakukan evakuasi material-material batuan ini. Hal ini dikarenakan cuaca atau hujan, intensitas hujan cukup deras masih mengguyur di Desa Ngerapah ini. Sehingga saat hujan deras mengguyur, Sungai Klegong yang kemarin sempat meningkat airnya, debit airnya, dan mengakibatkan jebolnya tanggul, saat hujan dengan intensitas tinggi turun, sungai tersebut masih meluap, sehingga dapat terlihat di belakang saya, genangan air juga masih terlihat, dan ini jika hujan deras mengguyur kembali Desa Ngerapah, debit air yang mengalir di pemukiman warga ini juga bisa meningkat kembali. Begitu. Baik, terima kasih Aditya Bayu dari Semarang, Jawa Tengah. Kita doakan semoga cuaca hari ini bersahabat supaya proses evakuasi dari sisa banjir bandang bisa dilakukan dengan lancar hari ini. Baik. Dan kami juga masih akan berbincang dengan narasumber kami, Andri Sulistyo, Ketua Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Banjarnegara, untuk bertanya lebih lanjut bagaimana kondisi dan juga penanganan bencana di sana. Tapi usai jeda berikut, kami akan kembali hadir. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita juga masih bersama ada sejumlah narasumber. Ada Pak Andri Sulistyo, selaku Ketua Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Banjarnegara. Kalau kita lihat tadi kondisinya ada banjir bandang yang hampir merusak sejumlah infrastruktur termasuk jembatan. Hingga sejauh ini bagaimana Pak pendataan dari BPBD terkait bencana hidrometeorologi banjir yang terjadi di sana Pak Andri? Baik, terima kasih Mas Alfat dan Mbak Putri. Jadi memang kemarin 2 hari ini kita kejadian bencana cukup besar. Yang viral di video itu jembatan menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wanasaya dan Pagentan, atau tepatnya di Desa Karangtengah dan Desa Gemingsir. Jadi itu memang saat itu hari tanggal kemarin itu tanggal 9 nggak salah, itu memang curah hujannya besar sekali untuk wilayah atas, terutama wilayah kawasan Dieng, kawasan pegunungan Wanayasa, Batur, Pejawaran, yang sungai itu namanya Sungai Merawu yang menyatu menjadi sungai di Serayu, Banjarnegara. Kondisinya memang sebelumnya jembatan itu sebenarnya sudah rusak karena hujan sebelumnya, 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Tetapi masih bisa digunakan di masyarakat, masih bisa digunakan, dibetulkan dengan kedaruratan. Tapi kalau sore kemarin itu memang luar biasa, hampir semua area-area yang terdampak itu banjirnya cukup besar. Terutama juga ada yang viral kemarin, juga ada beberapa yang terbawa arus, itu penambang pasir itu juga terbawa arus. Kira-kira gitu Mas Albert. Ya. Baik, Mas Andri, kalau untuk saat ini cuaca di sana bagaimana? Jadi hari ini kami hujan besar sekali nih. Sejak kemarin kita hujan besar sekali. Kami memang sudah diprediksi kemarin oleh BMKG wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur itu malamnya setelah banjir yang ada viral itu, kami dirapatkan melalui Zoom. BMKG memang memprediksi di wilayah selatan Jawa, terutama di wilayah kami termasuk Banjarnegara ini, itu memang hujan ekstrim, cuaca ekstrim. Dimungkinkan itu 10 hari ke depan. Artinya kita memang sudah harus siap menghadapi ancaman kemungkinan cuaca ekstrim. Dan Banjarnegara sudah menetapkan siaga darurat sampai dengan bulan Maret gitu Mbak Putri.
Baik, saya ingin kembali ke Ibu Dwi Korita. Ibu Dwi Korita masih bersama kami ya, Bu. Saya ingin menanyakan mengenai kondisi wilayah-wilayah daerah yang patut untuk dihindari, Bu, sebaiknya untuk patut waspada, karena kan kita tahu bahwa di akhir tahun ini banyak daerah-daerah wisata yang menjadi tempat kunjungan dari masyarakat begitu, Bu. Nah, takutnya daerah-daerah tersebut juga daerah-daerah yang terindikasi bisa terkena cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan atau minggu ke depan nih. Seperti apa, Bu? Ada daerah-daerah khusus, Bu, yang kemudian daerah-daerah wisata yang cukup padat begitu yang biasa didatangi yang masuk dalam kategori waspada? Bahkan siaga, Mas. Jadi mohon maaf, yaitu daerah-daerah yang perlu siaga untuk mengantisipasi potensi hujan lebat bisa ekstrim adalah antara lain ini meliputi Jawa. Sekali lagi Jawa ini masih relatif tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian juga Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta juga sebagian Sumatera, juga Kalimantan Barat, Kalimantan bagian selatan, kemudian Sulawesi bagian selatan, Maluku, Maluku Utara, ya saya ulangi, Maluku Utara, kemudian Maluku bagian selatan dan Papua bagian selatan. Jadi relatif di berbagai wilayah di Indonesia. Demikian. Baik, Bu Dwi, kalau untuk modifikasi cuaca kan tadi sudah disampaikan sudah melakukan upaya mitigasi ataupun pencegahan ya untuk cuaca ekstrim dengan memodifikasi cuaca. Nah, saat ini seperti apa, Bu, metode yang dilakukan dan kira-kira rencana ke depannya juga bagaimana untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ini? Metode yang kami lakukan dengan cara menyemai awan-awan yang belum turun sebagai hujan, dipacu, dipercepat agar segera turun sebagai hujan, dan turunnya itu diarahkan ke laut atau ke waduk atau ke danau agar tidak menimbulkan banjir. Nah, dengan menggunakan NaCl. Lalu area target saat ini kami masih fokus di Jawa Tengah itu sejak kemarin, jadi kami mendeteksi sejak 2 hari lalu. Kemudian kemarin kami lakukan Jawa Tengah karena memang ekskalasinya menguat, juga di Jabodetabek. Jabodetabek terutama wilayah juga bagian selatan nih ya, karena hulu ke arah Jakarta juga di bagian selatan, dan juga rencananya kami akan terus melakukan di wilayah barangkali ke Jawa Timur ini juga meluas ke sana, sehingga itulah rencana kami. Dan ternyata kalau hanya siang hari itu kalah kuat dengan awan-awannya, kami pun merencanakan 24 jam dengan beberapa pesawat saling bergantian. Karena kalau hanya pesawat sekali sampai maghrib gitu, awannya tumbuhnya tuh malam. Jadi justru harus diturunkan di malam hari sampai dini hari. Bahkan pengalaman yang pernah kami lakukan 24 jam sampai subuh juga. Pagi dilanjutkan lagi. Karena ada 5 fenomena yang terjadi bersamaan. Ini cukup berat dan kami mohon doa agar dapat berhasil meskipun itu berat bagi kondisi yang ada. Demikian. Baik. Saya ingin kembali lagi ke Pak Andri dulu. Pak Andri, kalau kita lihat bagaimana tadi Anda katakan ini situasinya juga dalam beberapa hari terakhir, bahkan sampai hari ini hujan deras masih terus mengguyur daerah di Banjarnegara. Lalu kemudian antisipasi dari BPBD agar banjir bandang seperti ini tidak terjadi lagi atau setidaknya mengamankan warga di sana seperti apa, Pak? Pak Andri, boleh Kemarin di-unmute? kami sudah siapkan tim reaksi cepat. Ya, Kami silakan. memang sudah menyusun tim reaksi cepat penanggulangan bencana di beberapa kecamatan, menstanbykan. Pak Bupati perintahkan untuk semua wilayah, semua potensi relawan, TNI, Polri, ormas-ormas untuk selalu siap siaga di sana dan memberikan sosialisasi
utamanya adalah kita mengurangi resikonya, dampak nyawa itu yang paling utama. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda hujan cukup besar, kemudian angin, segera masyarakat masuk atau mengamankan diri. Jangan memaksakan untuk keluar rumah, kemudian kalau ada tanda longsor, segera lakukan evakuasi mandiri. Itu yang diperintahkan. Kemudian kondisi logistik juga kami sudah dipersiapkan, kami terjunkan tim satuan reaksi cepat, seluruh elemen TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial, PMI dan sebagainya kami kerahkan untuk mengantisipasi kejadian bencana, terutama wilayah kami sebenarnya ada beberapa yang sudah terjadi rekahan-rekahan tanah. Itu sedang kami antisipasi. Bila memungkinkan kita akan evakuasi mandiri dulu masyarakat. Karena ini menurut BMKG, betul tadi kata Bu Trikora, kami akan melakukan evakuasi mandiri karena cuaca 10 hari ke depan dimungkinkan kita ekstrim. Jadi cuacanya tidak memungkinkan. Tiba-tiba hujan gitu, tiba-tiba angin kayak kemarin juga sudah banyak terjadi di wilayah kami gitu Mas Alfat. Baik, saya ingin terakhir ke Ibu Dwi Korita. Bu Dwi, kalau tadi ada himbauan nih misalnya dari BPBD untuk ya lebih baik di rumah lah begitu, jangan keluar-keluar dulu kalau untuk cuaca seperti ini. Apakah mungkin nanti dari BMKG juga mengeluarkan himbauan serupa misalnya untuk di akhir tahun ini sebaiknya tidak berpergian gitu dulu ya? Misalnya, ataupun kalaupun harus berpergian ada waktu-waktu tertentu yang mungkin direkomendasikan oleh BMKG? Jadi kami berupaya memberikan informasi selengkap mungkin dan secepat mungkin agar masyarakat bisa memutuskan atau merencanakan dengan tepat. Sehingga kami menghimbau terus memonitor perkembangan informasi cuaca yang sering tiba-tiba. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, jadi benar. Kadang-kadang di tempat kita yang kena banjir, itu cuacanya cerah. Tapi tiba-tiba datang banjir, karena banjirnya yang hujan itu di hulu. Oleh karena itu, kami perkuat peringatan dini untuk memberikan informasi ke masyarakat sedini mungkin, sehingga mohon terus monitor informasi dari BMKG melalui berbagai kanal, terutama aplikasi info BMKG dari mobile phone. Bisa diinstal dari Play Store atau App Store. Bisa juga dari laman BMKG atau kalau bingung telepon call center 196. Di sosial media kami sebarluaskan juga, di YouTube, di Telegram, Instagram kami juga sebarluaskan, termasuk di televisi dan radio. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi Korita atas informasinya. Semoga jadi kewaspadaan untuk masyarakat dan juga Pak Andri Sulistyo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu.